Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lestari, NPM 2162101153. Saya dari kelas 1A. Dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi, SPD, MPD. Baiklah, di sini saya akan membahas objek linguistik, yaitu bahasa. Pengertian bahasa. Bahasa adalah satu simbol vokal yang arbitrer yang dipakai dalam komunikasi manusia. Sistem lambang bunyi yang arbitrer yang digunakan oleh suatu masyarakat untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah yang berbeda dan makna yang berbeda. Di Jawa, bahasa atau tutur kata etika unggah-ungguh. Di Indonesia, bahasa atau identitas pribadi dan alat untuk berinteraksi. Di Belanda, taal atau berbicara. Di Inggris, language atau human speech, sistem tuturan manusia. Di Jepang, kokugu atau ungkapan batin. Di Arab, lunghatun atau bertutur ucapan. 1. Dika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Jepang. 2. Manusia mempunyai bahasa, sedangkan binatang tidak. 3. Hati-hati bergaul dengan anak yang tidak tahu bahasa itu. 4. Pertikaian itu tidak bisa diselesaikan dengan bahasa militer. 5. Katakanlah dengan bahasa bunga. 6. Dalam kasus itu, ternyata lurah dan camat tidak mempunyai bahasa yang sama. 7. Kalau dia memberi kuliah, bahasanya penuh dengan kata daripada dan akhiran ken. 8. Nabi Sulaiman mengerti bahasa semut. Kata bahasa pada kalimat 1 jelas menunjukkan pada bahasa tertentu atau langue. Pada kalimat 2 menunjukkan bahasa pada umumnya atau langgage. Pada kalimat 3 bahasa berarti sopan santun. Pada kalimat keempat kebijakan dalam bertindak. Pada kalimat 5 berarti maksud-maksud dengan bunga sebagai lambang. Pada kalimat 6 berarti dengan cara. Pada kalimat 7 bahasa berarti ajaran atau parole. Pada kalimat 8 bahasa berarti hipotesis. Role language. Yang dikaji linguistik secara langsung adalah parole itu, karena parole itulah yang berwujud konkret, yang nyata, yang dapat diamati atau diobservasi. Dari kajian tersebut, language ini akan diperoleh kaidah-kaidah language, kaidah bahasa secara universal. Ciri atau sifat bahasa. 1. Sebuah sistem. 2. Berupa bunyi. 3. Bersifat arbitrer. 4. Bermakna. 5. Bersifat konvensional. 6. Bersifat unik. 7. Berwujud lambang. 8. Bersifat universal. 9. Bersifat produktif. 10. Bervariasi. 11. Bersifat dinamis. 12. Berfungsi sebagai alat interaksi sosial. 13. Identitas penuturnya. Pembahasan ciri atau sifat bahasa. 1. Bahasa sebagai sistem. Kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, cara, atau aturan. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis. Dengan sistematis, artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak atau sembarangan. 2. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar. Bendera kita sang merah putih sering dikatakan warna merah lambang keberanian dan warna putih lambang kesucian. 3. Bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah sistem bunyi. Yang dimaksud dengan bunyi atau sistem bahasa adalah bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. 4. Bahasa itu bermakna. Sebagai lambang, tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide atau suatu pikiran yang ingin disampaikan dalam wujud bunyi itu. 5. Bahasa itu arbitrer. Kalau arbitrer bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah,
tidak tetap, mana suka. Maksud dari istilah arbitrer itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa atau yang berwujud bunyi itu dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. 6. Bahasa itu konvensional. Artinya semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. 7. Bahasa itu produktif. Adalah bentuk adjektif dari kata benda produksi. Arti produktif adalah bentuk hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. 8. Bahasa itu unik. Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain. Ciri khas ini membangkit sistem bunyi, pembentukan kalimat kata, atau sistem-sistem lainnya. 9. Bahasa itu universal, umum atau berlaku untuk semua orang atau untuk seluruh dunia, bersifat atau melingkupi. Misalnya, ciri universal dari bahasa yang paling umum adalah bahwa bahasa itu mempunyai bunyi vokal dan konsonannya. 10. Bahasa itu dinamis. Bahasa adalah satu-satunya milik manusia yang tidak pernah lepas dari segala kegiatan dan gerak manusia sepanjang keberadaan manusia itu sebagai makhluk yang berbudaya dan bermasyarakat. 11. Bahasa itu bervariasi. Mengenal variasi, bahasa ini ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idiolek, dialek, dan ragam. Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. 12. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Sekian video dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.